Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu pendak deui sareng Ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar tentang biantara bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar tentang pidato bahasa Sunda. Sateacan ngawitan pembelajaran, yuk urang ngadua heula. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak hebat Ibu, silakan kalian sediakan alat tulisnya dan catatlah hal-hal yang penting dalam video pembelajaran ini di buku catatan kalian. Mika weruh struktur teks biantara. Mengetahui struktur teks pidato. Biantara atawa pidato teh nyaeta nepikeun hiji jejer kalawan lisan di hareupeun jalma rea. Biantara atau pidato yaitu menyampaikan satu topik melalui lisan di depan banyak orang. Babaraha teknik biantara. Beberapa teknik biantara. Teknik biantara anu make naskah disebut teknik naskah. Teknik pidato yang memakai naskah disebut teknik naskah. Biantara anu diapalkeun disebut teknik ngapalkeun. Teknik pidato yang dihafalkan disebut teknik menghafal. Teknik biantara anu ngadadak disebut teknik impromptu. Teknik pidato yang mendadak disebut teknik impromptu. Teknik biantara teu make naskah disebut teknik ekstemporer. Teknik pidato yang tidak memakai naskah disebut teknik ekstemporer. Berikutnya adalah bagian-bagian teks biantara. Satu, bagian bubuka biantara. Nyaeta bagian anu eusi ku salam pamuka jeung salam panganteur kana eusi biantara. Nah, dalam bagian pembuka biasanya itu terdiri dari bagian salam pembuka dan salam pengantar menuju ke bagian isi. Contohnya di sini ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana nu sami sumping simkuring ngahaturkeun wilujeng tepang. Mugi urang sadaya dipasihan kesehatan, kabagjaan, kabarokahan ku Allah nu ngagungkeun. Ku Allah nu kagungan nu maha sehat. Nah, ini contoh dari bubuka atau bagian pembuka. Berikutnya bagian eusi biantara. Nyaeta bagian anu jadi inti tina biantara. Nah, bagian isi pidato yaitu bagian yang menjadi inti dalam pidato. Ini contoh bagian inti dalam sebuah pidato tentang kesehatan. Lalu yang ketiga, bagian panutup biantara. Nyaeta bagian biantara anu eusina kacindekan jeung salam panutup. Bagian penutup pidato yaitu bagian pidato yang isinya kesimpulan dan salam penutup. Ini ada contohnya di sini. Bagian dari penutup pidato.
Ibu bacakan. Tah kitu bapak-bapak, ibu-ibu, tos terang ayeuna mah sangkan teu aya penyakit demam berdarah. Lingkungan kudu bersih. Sakitu bae biantara ngeunaan demam berdarah. Sareng cara ngabasmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang sudah tahu supaya tidak ada penyakit demam berdarah. Lingkungan harus bersih. Nah, kalimat ini merupakan kalimat kesimpulan dari sebuah pidato yang disampaikan. Lalu ada kalimat berikutnya, sakitu wae biantara ngeunaan demam berdarah. Ya. Sampai di sini pidato mengenai demam berdarah dan cara membasminya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Nah, ini merupakan bagian dari penutup atau salam penutup. Baik, berikutnya. Unsur nu kudu aya dina nyusun naskah biantara. Nah, unsur-unsur tersebut diistilahkan dengan taman. T-nya yaitu tatag. Nyaeta dina nyarita henteu ngarandeg, henteu karagok. Tatag artinya dalam berbicara tidak mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, aktual. Nyaeta topik nu dicaritakeun kudu nu aktual. Aktual yaitu topik dalam pidato itu yang diceritakan harus yang aktual. Lalu yang ketiga, munel. M-nya munel nyaeta kudu ngeunaan eusi, mengandung manfaat. Munel artinya harus tepat sasaran atau sesuai dengan topik isinya serta mengandung manfaat. Lalu yang keempat, A-nya yaitu alus. Alus artinya kudu alus dina basana, ngagunakeun ragam basa sesuai keayaan resmi atau teu resmi. Alus yaitu harus menggunakan bahasa yang bagus, menggunakan ragam bahasa, lalu menyesuaikan pidato tersebut adalah pidato resmi atau pidato tidak resmi. Yang kelima, mengandung wirahma. Nyaeta omongan anu kudu diatur gancang launa atawa lentongna. Jadi, mengandung wirahma yaitu dalam berbicaranya harus diatur lambat launnya atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan intonasi. Selanjutnya anak-anak, ada tujuan biantara. 1. Mere pangaruh ka jalma anu ngadengekeun supaya daek nuturkeun kahayang nu maca biantara. Tujuan pidato yang pertama yaitu memberikan pengaruh kepada orang yang sedang mendengarkannya agar mereka mau mengikuti apa yang diinginkan oleh si pembaca pidato. Lalu tujuan yang kedua yaitu ngadugikeun informasi atau menyampaikan informasi. Ada kalanya informasi yang disampaikan itu pastinya sebuah informasi yang mengandung tujuan. Contohnya tadi pada pidato tentang kesehatan, tentunya si orang penyampai pidato itu tersendiri dalam pidatonya, yaitu tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan agar tidak ada penyakit demam berdarah. Nah, selain ada tujuannya, pidato juga memiliki fungsi. Di antaranya nu kahiji ngagampangkeun dina komunikasi, yaitu atau memudahkan dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, ngagampangkeun informasi dina hiji organisasi atau memudahkan menyampaikan sebuah informasi dalam satu organisasi. Lalu fungsi yang ketiga,
ngajieun hiji kaayaan anu merenah supaya cukup hiji nu kudu ngalakukeun biantara. Nah, jadi jika disimpulkan fungsi dari pidato itu yaitu memudahkan dalam berkomunikasi ketika misalkan contohnya ada Bapak Kepala Sekolah yang menjadi sebuah perwakilan untuk menyampaikan pidato perpisahan kepada anak-anak kelas 6. Nah, dengan menggunakan pidato, Bapak Kepala Sekolah tersebut sudah menjadi perwakilan dari beberapa guru yang mempunyai tujuan yang sama dan bisa dikomunikasikan secara menyeluruh dengan peserta yang hadir pada saat itu. Nah, biantara anu sae tiasa masihan kesan positif pikeun seueur jalma anu ngadangukeunana. Jadi anak-anak, pidato yang baik dapat memberikan kesan positif untuk orang banyak yang mendengarkannya. Jadi kalian dalam membuat pidato, salah satunya yaitu harus bisa menyampaikan pesan yang positif. Buatlah pidato dengan baik, dengan kata-kata atau tutur kata yang baik agar dapat didengar dengan nyaman oleh si pendengarnya dan bermanfaat. Baik anak-anak, barangkali itu saja pembelajaran bahasa Sunda tentang biantara. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun.